Halo semua sahabat UT, pada hari ini hari Sabtu tanggal 29 November 2025, saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Rasnianti dengan nomor induk mahasiswa 8595554 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 Pokjar Mamuju dengan tutor pengampu Ibu Mukaromah SPD MPD GR. Mata pelajaran yang saya akan bawakan yaitu Bahasa Indonesia dengan jenjang sekolah dasar pada kelas 2 bab 3 dengan topik berhati-hati di mana saja. Adapun media yang akan saya gunakan pada pembelajaran kali ini tentunya yang pertama adalah buku paket kelas 2 Bahasa Indonesia, kemudian laptop, koneksi internet, LKPD, video, dan beberapa foto yang berkaitan dengan materi berhati-hati di mana saja. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik akan belajar tentang cara menyeberangi jalan yang aman, kemudian beberapa tempat di tempat umum, dan tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum, dan peserta didik juga akan belajar tentang ruangan dan benda-benda yang bisa saja berbahaya di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ikut semua sama saya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan diikat, ular-ular pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan pancang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Doa selesai. Oke, sekarang ibu mau cek kehadirannya. Coba dilihat kanan kirinya apakah ada temannya yang tidak datang. Oke, jadi semuanya datang semua ya. Hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang berhati-hati di mana saja, yaitu mengenai pentingnya menjaga keselamatan di berbagai tempat, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di luar rumah. Oke, coba sekarang kita perhatikan gambar yang ada di bukunya masing-masing. Nah, apa yang sedang dilakukan pada dua anak tersebut? Oke, betul sekali, mereka sedang menyeberang jalan. Kemudian disebut apakah garis yang ada di jalan? Namanya zebra cross. Zebra cross itu tempat penyeberangan jalan. Kita bisa menjumpai atau melihat zebra cross di depan sekolah, atau di lampu merah, atau di berbagai tempat lainnya. Kemudian, pernahkah kalian menyeberangi jalan? Pernah?
Oke, jadi semua pernah menyeberangi jalan. Oke, jadi menyeberang jalan itu juga ada aturannya. Kita tidak boleh langsung menyeberang saja. Nah, apa saja sih aturan-aturannya saat mau menyeberang jalan? Yang pertama itu kita harus didampingi orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kemudian, kalau mau menyeberang itu jangan langsung menyeberang, tapi kita bisa gunakan 4T. Apa itu 4T? Tunggu sebentar, kemudian tengok kanan, lalu tengok kiri, dan tengok kanan lagi. Itu namanya 4T. Setelah kita lakukan 4T tadi, jika tidak ada kendaraan, barulah kita bisa menyeberang jalan bersama-sama. Jika kita melihat zebra cross, kita bisa menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan, tetapi harus mengamalkan 4T tadi, yaitu tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, lalu tengok kanan lagi, baru kita boleh menyeberang jika tidak ada kendaraan. Nah, agar kalian semua bisa lebih memahami bagaimana sih cara menyeberang jalan yang aman, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang cara menyeberang jalan kepada kalian semua agar lebih memahami. Silakan menyaksikan. Halo teman-teman, aku Rafa, si petualang cilik. Hari ini kita belajar tentang rambu lalu lintas. Ayo ikut aku. Lihat, jalanan ramai sekali ya. Makanya kita harus tahu aturan supaya aman. Kalau lampu merah menyala, artinya berhenti. Semua kendaraan dan pejalan kaki harus menunggu dulu. Kalau lampu merah menyala, kita harus berhenti. Ingat, itu untuk menjaga keselamatan semua orang. Kalau nekat jalan saat lampu merah, bisa celaka. Jadi kita tunggu dengan sabar ya. Lampu kuning artinya hati-hati. Bersiap untuk berhenti. Jangan ngebut, itu berbahaya. Nah, itu bahaya sekali. Makanya lampu kuning jangan dilanggar. Kalau lampu hijau, kita boleh jalan. Tapi tetap hati-hati ya, menyeberang hanya di zebra cross. Kalau mau menyeberang, kita harus menunggu lampu hijau. Dan jangan lupa lihat kanan dan kiri dulu. Teman-teman, ingat ya, merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, hijau artinya jalan. Ini namanya zebra cross, tempat paling aman untuk menyeberang jalan. Kalau berjalan di pinggir jalan raya, Kita bisa terserempet. Lebih baik jalan di trotoar. kalau menyeberang, lebih baik sambil bergandengan dengan orang tua atau teman. Selain rambu lalu lintas, ada juga rambu lainnya. Semua itu untuk keselamatan kita. Jangan lupa ya teman-teman, patuhi rambu lalu lintas dan selalu utamakan keselamatan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Nah, setelah melihat video yang Ibu sudah tampilkan tadi, apa yang bisa disimpulkan atau apa yang bisa kita tangkap dari video tersebut? Betul sekali, jika lampu merah berarti harus berhenti. Kalau kuning berhati-hati, jika hijau artinya bisa jalan. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran yang berikutnya, kita tepuk fokus dulu karena sudah mulai ada yang tidak fokus. Oke, kita sama-sama 1, 2, 3 tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya baik, good job. Oke, sekarang kita masuk ke materi tempat-tempat umum. Ada yang tahu apa itu tempat-tempat umum? Ya, tempat umum adalah tempat yang sering dikunjungi atau didatangi oleh orang.
Apa saja contoh dari tempat-tempat umum? Ada yang tahu? Tempat contohnya itu seperti restoran, seperti masjid, pantai, sekolah, taman bermain. Itu semua disebut tempat umum karena dia dikunjungi oleh orang-orang. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan 6 gambar tempat umum. Kita bisa lihat semua bersama-sama. Setelah itu kita bacakan satu persatu. Oke, gambar pertama ini adalah gambar taman bermain. Siapa yang sudah pernah ke taman bermain? Oke, Azam. Azam di taman bermain main apa? Main perosotan. Oke. Selanjutnya gambar kedua, gambar sekolah. Ini yang sekarang kita tempati ini namanya sekolah, tempat kita belajar. Gambar ketiga, gambar pantai. Gambar pantai. Nah, siapa yang pernah ke pantai? Oke, semuanya pernah ke pantai. Kemudian gambar keempat, tempat ibadah. Tempat ibadah itu banyak, ada yang masjid, contohnya seperti masjid, gereja, itu semua tempat ibadah. Kemudian pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan itu apa? Ya, seperti pasar. Nah, sekarang Ibu ada satu teka-teki. Siapa yang bisa jawab? Dengarkan ya. Aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir. Orang bisa mengunjungiku untuk berekreasi. Apakah aku? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, betul sekali, jawabannya adalah pantai. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar tentang larangan atau tanda peringatan. Bisa diperhatikan sekarang di sini. Tanda yang bulat seperti ini berwarna merah, kemudian ada garis di tengahnya, itu disebut tanda larangan. Tapi kalau yang segitiga begini terus berwarna kuning, ini namanya tanda peringatan atau berhati-hati. Kita kembali ke gambar yang pertama. Ada yang tahu gambar yang pertama ini gambar apa? Nah, ini artinya dilarang mendorong. Jadi kita tidak boleh mendorong teman kita. Ini arti dari tandanya. Terus yang kedua, ini. Nah, ini artinya dilarang membuka pintu karena ada gambar pintu dan ada tanda yang jadi tandanya larangan, dilarang membuka pintu. Terus yang ketiga, yang ini artinya dilarang memberi makan hewan. Nah, tanda ini sepertinya kita bisa jumpai di kebun binatang. Kemudian, nah ini hati-hati seperti yang tadi Ibu bilang. Ini segitiga berwarna kuning itu peringatan. Ini artinya hati-hati lantai licin. Kemudian ini dilarang menyentuh stop kontak. Kemudian ini hati-hati barang panas. Kemudian, nah ini hati-hati menaiki tangga atau hati-hati saat melangkah. Kemudian hati-hati ada ombak besar. Kemudian yang terakhir, hati-hati karena ada hati-hati bermain ayunan atau hati-hati ada ayunan. Hati-hati ada ayunan. Siapa yang pernah ditinggal orang tuanya sendirian di rumah? Angkat tangan. Oke, coba. Fatimah ditinggal kemana sama orang tuanya? Ditinggal ke pasar? Ditinggal ke pasar berarti sendiri di rumah.
Bagaimana perasaannya Fatima waktu ditinggal sama orang tua ke pasar sendiri di rumah? Takut. Nah, sekarang ada yang tahu apa saja ruangan atau tempat apa saja yang bisa berbahaya di rumah? Yang pertama, kamar mandi. Nah, karena bisa saja lantainya licin, kalau masuki tidak hati-hati bisa kepleset jatuh. Kedua, dapur, ada kompor gas, bisa itu berbahaya. Terus yang ketiga, nah selanjutnya sekarang benda-benda yang berbahaya. Ada yang tahu benda apa saja yang berbahaya di sekitar rumah? Yang pertama itu pecah belah seperti piring, mangkok, gelas. Nah itu semua berbahaya karena bisa saja pecah terus melukai tangan. Terus yang kedua, kosmetik itu seperti bedak, kemudian eyeshadow, lipstick, maskara, itu semua namanya kosmetik, itu tidak boleh dipakai sama anak-anak. Kemudian yang ketiga, stop kontak atau colokan itu tidak boleh, sama sekali tidak dibolehkan disentuh, apalagi karena itu sangat berbahaya, bisa setrum. Nah, jadi tidak boleh disentuh. Kemudian yang keempat ada kapur barus. Nah, kapur barus ini beracun, jadi tidak boleh disentuh sama anak-anak. Terus yang terakhir apa? Elektronik. Ada yang tahu apa saja itu barang elektronik? Nah, betul sekali, seperti setrika, terus TV, kulkas. Nah, itu semua barang elektronik. Jadi itu semua tidak boleh dipakai main, tidak boleh dipegang, tidak harus diawasi oleh orang tua. Di sini paham? Semuanya paham? Oke, alhamdulillah kalau semuanya. Jadi itulah tadi pembelajaran kita. Yang pertama yaitu cara menyeberang jalan dengan aman dengan mengamalkan 4T, yaitu tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, lalu tengok kanan lagi. Kemudian yang kedua tadi yaitu tempat-tempat umum seperti restoran tadi, masjid, kemudian pantai. Terus yang ketiga, simbol atau tanda-tanda larangan atau peringatan seperti tadi, dilarang menyentuh stop kontak, hati-hati menaiki tangga. Kemudian yang selanjutnya tempat atau benda-benda yang bisa saja berbahaya seperti tadi kamar mandi, dapur, kemudian benda-benda ada barang elektronik, kosmetik. Nah itu semua harus diperhatikan atau tidak boleh dipakai main. Nah setelah ini nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah atau PR ya, PR kalian kerjakan di rumah. Nah nanti pada pertemuan berikutnya kumpulkan di ibu guru. PR-nya itu tentang materi kita tadi, yaitu menyeberang jalan, semuanya yang tadi kita pelajari. Nah ibu harap apa yang ibu sampaikan atau apa yang ibu berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, bisa digunakan, bisa diamalkan, kemudian bisa dibagikan ilmunya kepada teman-temannya yang lain, karena pastinya kalian sudah mengerti semua kan, sudah paham semua. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham ya, alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham.
Oke, sekarang jadi Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa berkesan dalam hati kita dan bisa siap kenal dan sampaikan. Oke. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi video micro teaching dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan see you.